Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Nurayuni Mayira. Video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas ekonomi moneter dan keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haidar Ramaini Jamilah. Nah, dalam Islam, keuangan gak cuma soal cari untung, tetapi juga soal keberkahan, keseimbangan, dan keadilan. Makanya, ada aturan yang melarang riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi atau perjudian, biar ekonomi tetap sehat dan adil untuk semuanya. Di era modern ini, sistem keuangan Islam semakin berkembang, terutama dalam perbankan syariah dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Tapi, apa sih sebenarnya teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Jadi, sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Dalam Islam, keuangan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keseimbangan dan keberkahan dalam ekonomi. Kajian ini penting karena sistem keuangan Islam berkembang pesat, terutama dalam perbankan syariah dan instrumen keuangan lainnya. Nah, uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai, tetapi tidak boleh menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Islam melarang praktik spekulasi dan penimbunan uang yang tidak produktif. Adapun fungsi uang dalam Islam, yang pertama itu sebagai satuan nilai, uang menjadi standar harga suatu barang atau jasa. Yang kedua sebagai alat tukar, yaitu mempermudah transaksi untuk dibandingkan sistem barter. Yang ketiga sebagai penyimpan kekayaan, uang bisa disimpan untuk keperluan masa depan, tetapi tidak boleh digunakan untuk spekulasi. Yang keempat, sebagai standar pembayaran tunda yang digunakan dalam transaksi pembayaran dilakukan di masa depan. Kemudian, teori uang dalam Islam. Teori Islam menegaskan bahwa uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan alat tukar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, salah satu teori yang relevan adalah hukum Gresham, yang menyatakan bahwa uang dengan nilai lebih rendah cenderung beredar lebih luas dibandingkan uang dengan nilai lebih tinggi. Kemudian ada konsep keuangan dalam Islam. Yang pertama tuh ada jual beli atau al-ba'i, yaitu transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan, tidak boleh ada unsur riba atau penipuan. Yang kedua syirka atau perseroan, yang dimana kerjasama bisnis dimana kedua pihak atau lebih berbagi modal dan keuntungan secara adil. Yang ketiga ada mudharabah atau bagi hasil, salah satu konsep pembiayaan di perbankan syariah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat ada ariyah atau pinjaman, yang meminjamkan barang atau uang untuk keperluan tertentu tanpa meminta keuntungan. Yang terakhir ada dasar keuangan dalam Islam. Yang pertama halal dalam cara perolehan, yaitu Islam menekankan keadilan dan menghindari unsur maisir, gharar, dan riba. Yang kedua, halal dalam penggunaan, yaitu harta harus digunakan untuk kebaikan seperti membantu sesama, menghindari pemborosan, dan tidak mengambil resiko yang berlebihan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan, sistem keuangan Islam menitik beratkan pada keadilan, keseimbangan, dan transparansi, berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi. Prinsip-prinsipnya seperti larangan riba, gharar, dan maisir menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi Islam. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Dinda Nurayuni Mayira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.